IKN, apakah akan menjadi Meikarta selanjutnya? Proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur digadang-gadang sebagai simbol peradaban baru Indonesia. Dengan visi menjadi kota pintar berkelanjutan pertama di Indonesia, IKN menjanjikan berbagai keunggulan dari sisi tata kota, lingkungan hidup, hingga pemerataan ekonomi. Namun, di tengah optimisme tersebut, muncul pertanyaan tajam, apakah IKN akan bernasib seperti Meikarta? Meikarta, proyek properti skala raksasa milik Lipo Group di Cikarang, Jawa Barat, dulunya juga diluncurkan dengan janji kota modern berstandar internasional. Dengan anggaran triliunan rupiah dan promosi besar-besaran, Meikarta sempat menarik perhatian publik. Namun, berbagai persoalan mulai dari perizinan, korupsi, hingga ketidaksiapan infrastruktur membuat proyek ini tersendat. Hingga kini, banyak unit belum dihuni, sebagian kawasan tampak mangkrak, dan kepercayaan publik pun memudar. Pemerintah pusat menempatkan IKN sebagai proyek strategis nasional, dengan dukungan regulasi, anggaran, dan kekuatan politik. Namun, tantangan nyata tak bisa diabaikan. Beberapa di antaranya adalah pendanaan. Pembangunan IKN sangat bergantung pada skema investasi campuran. Hingga kini, realisasi investasi swasta masih jauh dari target, memunculkan kekhawatiran soal keberlanjutan pembangunan. Minat pindah ASN dan swasta. Belum ada jaminan pasti bahwa aparatur sipil negara dan pelaku swasta akan antusias pindah ke IKN. Tanpa aktivitas manusia yang hidup dan berkelanjutan, kota ini bisa berubah menjadi kota hantu. Infrastruktur penunjang, bandara, jalan tol, pelabuhan, dan utilitas dasar masih dalam tahap pembangunan. Ketertinggalan infrastruktur bisa menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi di IKN. Isu lingkungan dan sosial, proyek IKN berada di wilayah hutan yang sensitif secara ekologis dan juga wilayah adat. Jika tidak dikelola dengan baik, IKN bisa menghadirkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang serius. Meski terdapat kesamaan dalam hal skala ambisius dan potensi risiko, IKN dan Meikarta memiliki beberapa perbedaan mendasar. Pertama adalah dukungan politik. IKN mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat, dengan perangkat hukum dan kebijakan khusus. Meikarta adalah proyek swasta murni. Kedua adalah tujuan pembangunan. IKN dibangun sebagai pusat pemerintahan baru untuk mengurangi beban Jakarta, sedangkan Meikarta berorientasi pada penjualan properti. Terakhir adalah peran negara. Negara berperan aktif dalam pendanaan dan pengawasan IKN, sedangkan Meikarta sempat mengalami kekosongan regulasi yang jelas. Meskipun IKN tidak bisa disamakan secara langsung dengan Meikarta, potensi kegagalan tetap ada jika manajemen proyek tidak transparan, partisipatif, dan adaptif. Publik berhak waspada, terlebih melihat rekam jejak proyek besar di Indonesia yang seringkali tidak sesuai harapan. Akhirnya, apakah IKN akan menjadi pusat peradaban baru atau justru monumen kegagalan? Waktu dan konsistensi kebijakan yang akan menjawabnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update konten terbaru dari kami. Sampai jumpa.